Apa itu sniffing? Sniffing adalah kejahatan oleh hacker yang dilakukan dengan menggunakan penyadapan jaringan internet untuk mencuri data dan informasi penting seperti username dan password m-banking, informasi data pulsa, password email, dan data penting lainnya. Ada dua jenis sniffing, pasif sniffing dan active sniffing. Meskipun keduanya bertujuan untuk mencuri data, metode yang digunakan berbeda dan tingkat kesulitan dalam mendeteksi pun bervariasi. Pasif sniffing adalah metode di mana penyerang memantau dan menyadap lalu lintas data tanpa mengubah atau mengganggu paket data yang dikirimkan. Berbeda dengan pasif sniffing, active sniffing adalah metode di mana penyerang secara aktif mengubah atau mengganggu paket data yang sedang dikirimkan. Cara kerja sniffing. 1. Collection adalah pengumpulan data. Pada HP ini, sniffer, perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk sniffing akan mulai memantau lalu lintas data di jaringan publik. Sniffer akan membuat tampilan jaringan dan mulai mengubah semua paket data yang melalui jaringan tersebut. Informasi yang dikumpulkan bisa mencakup data dari berbagai sumber, termasuk komunikasi antara perangkat dan server. Kedua, conversion. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah conversion atau konversi. Data yang diperoleh dari jaringan umumnya berada dalam bentuk biner yang sulit dipahami secara langsung. Pada tahap ini, data biner tersebut diubah menjadi format yang lebih mudah dipahami oleh sniffer. Proses konversi ini penting agar data dapat dianalisis lebih lanjut dan informasi yang relevan dapat diekstrak dari data yang telah dikumpulkan. Ketiga, ada analisis. Pada tahap ini, data yang telah dikonversi dipecah menjadi blok-blok protokol sesuai dengan format transmisi data yang digunakan. Analisis ini bertujuan untuk memahami struktur data dan mencari informasi yang mungkin berguna. Keempat, pengambilan data atau data extraction. Setelah selesai, pelaku sniffing atau sniffer akan mengakses dan mengambil data yang dianggap berharga dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Data ini bisa berupa informasi sensitif seperti kredensial login, data pribadi, atau informasi bisnis yang penting. Bahaya sniffing ada 3. Pertama, kehilangan privasi, pencurian data dan informasi penting, penggantian data keuangan. Bagaimana cara mendeteksi sniffing? Ada berbagai macam alat yang bisa digunakan. Pertama, Wireshark, The Book, DSNIP, metode ping, metode ARP, on localhost, ARP Watch menggunakan IDS. Cara menghindari sniffing. Hati-hati dengan link dan aplikasi. Jangan sembarangan mengunduh aplikasi atau mengklik tautan yang dikirim melalui WA, SMS, atau email dari sumber yang tidak jelas. Lalu pastikan bahwa aplikasi dan link berasal dari sumber yang terpercaya. Memverifikasi keaslian pesan. Jika menerima pesan yang mencurigakan seperti SMS atau email yang mencatat nama perusahaan, hubungi call center resmi perusahaan tersebut untuk memverifikasi keaslian pesan tersebut. Mengunduh aplikasi dari sumber terpercaya. Aktifkan notifikasi transaksi. Untuk transaksi rekening Anda, ini akan membantu Anda memantau transaksi yang dilakukan, baik yang Anda lakukan sendiri maupun transaksi mencurigakan. Ganti password dan PIN secara berkala. Rutin mengganti kata sandi dan PIN. Untuk mengurangi, aplikasi layanan keuangan seperti mobile banking dan e-wallet dapat mengurangi risiko akses tidak sah ke akun Anda. Hindari jaringan publik untuk transaksi keuangan. Jangan pernah menggunakan jaringan wifi publik saat melakukan transaksi keuangan. Ini ada protokolnya, ya udah. Yang di atas tadi ada 8 ya. Sekarang saya akan menunjukkan gimana cara kerjanya Wireshark, yaitu menangkap menangkap hmm, menangkap menangkap apa gitu. Oh, teknik Wireshark itu adalah alat yang digunakan untuk memetakan alat untuk melihat isi lalu lintas.
Oke, belum, kita beralih ke Wireshark. Ini kita sudah masuk ke aplikasi Wireshark. Ini akan aku contohkan dari paket WiFi ku sendiri ya, karena jaringan lain nggak ada. Nih, udah dapat ya. Nomor itu untuk menampilkan nomor urut dari 1 sampai ke bawah. Semuanya beda, sama seperti 1, 2, 3, 4. Kalau time itu menunjukkan waktu relatif sejak proses capture dimulai. Source itu sumber, oke. Pengirim paket, bisa dibilang pengirim paket. Destination itu tujuan, penerima paket. Protokol, jenis komunikasi yang dipakai oleh paket itu. Bisa berupa TCP, ada UDP, DNS, dan lain-lain. Ada length, yaitu ukuran paket dalam byte, misalnya 60 byte, 1500 byte, tergantung isi data. Lalu terakhir ada info, ringkasan isi paket sesuai protokolnya. Kalau paket error bisa muncul TXT, reset, atau acknowledge.